Ada satu orang siswa yang saya angkat di sini. Semoga Bapak Ibu bisa membantu dalam masalah ini. Nama peserta kita lihat sendiri, tidak tersebutkan ada perlu. Selanjutnya pada anak ini sikapnya ini di kelas ini yang pertama, dia sering mengganggu teman, kemudian yang kedua sering mengancam teman, kemudian sikap seakan berkuasa di kelas, kemudian mengajak teman untuk tidak berteman dengan teman lain. Jadi hal ini sudah saya perhatikan karena dari kelas 1 saya pegang sampai mereka naik kelas 2, jadi ini sudah saya perhatikan. Ya, jadi di sini semoga dengan adanya ini kita bisa saling membantu membahas masalah-masalah yang terdapat di dalam kelas. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu ada observasi dan pemahaman. Di sini langkah-langkah ini kita memperhatikan dengan seksama perilaku siswa tersebut. Kemudian kita memahami penyebab perilaku tersebut, apakah ada masalah pribadi, masalah di rumah, atau faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu membangun hubungan positif dan komunikasi yang terbuka. Dalam hal ini kita membangun hubungan positif dengan siswa tersebut, kemudian menunjukkan perhatian, dukungan, dan kepedulian terhadap keberhasilannya, kemudian mengajak siswa berbicara secara terbuka tentang perilakunya, kemudian dengarkan dengan empati tanpa menghakimi dan coba menggali alasan dibalik sikap tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberikan konsekuensi jelas. Jadi di sini kita menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsekuensinya. Kemudian kita memastikan siswa memahami akibat dan perilakunya, baik itu sanksi atau hukuman yang diberikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kolaborasi dengan orang tua. Dalam hal ini kita akan melibatkan orang tua dalam proses pembinaan siswa, kemudian berkomunikasi dengan orang tua untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang lingkungan dan kondisi di rumah. Selanjutnya, bimbingan, konseling, dan pantauan evaluasi. Dalam hal ini kita mengajak siswa untuk mengikuti bimbingan dan konseling sekolah jika diperlukan, atau kemudian kita terus memantau perkembangan siswa dan melakukan evaluasi apakah pendekatan yang diambil efektif. Jadi Bapak Ibu guru, barangkali ada yang bisa ditambahkan dalam langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Dipersilakan, terima kasih. Ya, disilakan Bapak Ibu dari step by step yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama melakukan observasi dan pemahaman. Ada langkah-langkahnya di bawah, itu sudah jelas disampaikan tadi. Apakah ada yang perlu ditambahkan dan ada yang dikurangi dari setiap tahapan-tahapan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh guru kelas 2? Disilakan. Ada ini satu. Silakan. Ini memang sampai taman-taman ini. Mana? Ini mana? Ya. Itu di sana ya. Apa itu? Bikin sesaji nih ulangi. Oke, saya barangkali ada yang saya mau ingin tambahkan. Di sana dikolaborasi dengan orang tua. Iya, berarti itu kita membangun relasi dengan orang tua.
bagaimana caranya Ibu melakukan relasi tersebut agar peserta didik yang bermasalah di sekolah langsung diketahui oleh orang tuanya di rumah, dan peserta didik yang berada di rumah langsung diketahui oleh gurunya di sekolah dengan cara bagaimana? Karena di sana dilihat kolaborasi dengan orang tua berarti membangun relasi. Bagaimana caranya Ibu mengetahui itu sedangkan kita terpisah? Kita di sekolah kan cuma 6 jam. Selebihnya itu orang tua punya hak. Nah, tentunya ini masalah anak ini bukan cuma terjadi di sekolah, tetapi terjadi juga di rumah. Yang ini tidak ada miskonsepsi antara orang tua dengan guru. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh guru kelas 2 bila mana itu terjadi? Silakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi di sini, jadi nanti kita temui sama orang tuanya. Iya. Jadi dengan kita saling komunikasi, mungkin bisa dapat dia punya solusi. DP contoh konkret misalnya temui orang tuanya, kan ini biasa orang tuanya di kebun. Mana bawa grup WA boleh. Boleh juga Grup WA, iya boleh grup WA. karena kalau temui langsung sudah pernah. Berarti solusinya membuat grup WA, atau ada dulu itu orang pernah buat buku penghubung. Ditulis masalahnya baru bawa. Kalau macam itu sulit, orang bikin yang paling gampang itu grup WA macam Ibu Titi bilang itu. Boleh. Jadi bisa kontrol. Ya, hanya di rumah jadi membangun relasi ini. Yang tua jangan sembunyi-sembunyi, misalnya DP anak mencuri, dia tidak mau bilang. Kan ini tanggung jawabnya orang tua dengan guru yang kasih baik ini masalah ini. Nah, jadi harus orang terbuka orang tuanya, jangan sembunyi masalah, harus terbuka. Tapi terkadang juga ada orang tua yang tidak suka DP anak yang begitu. Contohnya anak yang dibina di sini marah dia, padahal tidak perlu begitu. Dan itu sudah pernah kejadian di orang punya sekolah. Itu barangkali berarti membuat grup WA supaya ada keterhubungan antara orang tua dengan gurunya. Begitu barangkali Bu Fatma. Yang lainnya silakan. Tentang kolaborasi dengan orang tua, membangun relasi yang agak, terkadang orang tua dia sembunyi masalah anaknya. Ibu agama barangkali ada trik-trik yang harus dibuat di agama atau apa. Ibu bahasa Inggris barangkali ada trik yang lain. Kalau dia tiba dengar tampilin ke sana apa atau bagaimana. Jangan muntang-muntang sudah ada apa itu? TPPK itu orang somain jangan juga begitu. Tetap ada di ya, kira-kira apa lagi? Guru kelas rendah. Ini belum proses pembelajarannya, nanti bahas lagi. Ini baru perundungan yang dorang lakukan. Tidak ada. Berarti cuma sampai di situ, Ibu yo. Ya, oke. Kalau tiada lanjutkan Ibu. Sampai di mana lagi? Ya. Berarti Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Jadi kesimpulan di sini yang saya ambil tadi, penting untuk ingat bahwa setiap siswa unik dan pendekatan yang efektif mungkin berbeda untuk setiap kasus. Konsistensi, empati, dan komunikasi terbuka merupakan kunci dalam menghadapi dan mengatasi masalah perilaku siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Tanya. Ya, silakan mata pelajaran. Ada mata pelajaran, silakan. Ada guru mata pelajaran? Ya. Ya, silakan.